Sungguh hebat. Para pemirsa, sahabat Bundar Kim di mana saja berada, saya sekarang ya memanfaatkan hari libur, ya hari Minggu saya berada di kebun para pemirsa. Nah, saya memanfaatkan waktu untuk mengolah kebun. Jadi hari libur, ya saya berada di kebun. Nah, kebun ini ada saya tanam pinang ya, pinang batara, dan ada juga kopi ya. Ada kopi, ada pohon itu juga salak di sini. Pemirsa, mangga ada berapa itu, ada juga jengkol. Nah, saya memanfaatkan waktu ya waktu libur untuk sambil olahraga. Ini udah keringat ya pemirsa. Nah, kalau tidak hari libur saya tidak bisa untuk pergi ke kebun. Nah, ini saya enak makan di kebun. Ya, makan di kebun nih terasa nikmat sambil melihat keadaan alam yang luas, sehat rasanya ya. Nah, ini kita harus bisa ya memanfaatkan ya waktu, bisa menikmati ya kehidupan ini. Tidak harus kita kaya raya. Ya syukurlah kalau kita bisa kaya raya. Tapi kebahagiaan itu bukan diukur dengan harta yang kita miliki, tapi bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang telah kita miliki dan menikmati kehidupan ini yang lurus-lurus ya, yang saling membahagiakan. Oke para pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi. Ini pas waktu usaha siang, nanti saya lanjutkan lagi ya videonya ya. Jangan lupa like and share dan subscribe. Hari lain ya saya sebagai akademisi para pemirsa. Makasih para pemirsa di rumah dan di mana saja pun berada. Jumpa lagi dengan saya ya, Bung Darkim, di channel YouTube Bung Darkim. Ya, silakan nanti ya, untuk bisa mengikuti video-video saya selanjutnya ya, silakan subscribe, like, and share ya. Nah, ini saya sedang berada di kebun ya, di kebun nih. Ini tidak begitu luas ya, ini memanfaatkan tanah ya saya. Nah, ini saya tanam dengan pinang ya, pinang batara. Nah, pinang batara ini jenis pinang unggul yang bagus ya. Nah, ini jenis tanamannya ya. Nah, di sini belum semua saya tanam karena kemarin nih ini kan lagi musim kemarau. Tapi saya lihat musim kemarau ini masih bagus. Berarti dia ini cocok hidup di ini cuaca yang panas juga, bukan hanya musim hujan. Nah, ini sudah sampai 2 bulan belum pernah saya siram karena saya lagi sibuk ya dengan pekerjaan saya. Saya sebagai salah satu akademisi di bagian timur Kalbar. Nah, jadi saya bukan orang pertanian tapi ekonomi pemirsa ya. Nah, jadi keahlian saya di bidang ekonomi ya. Jadi bukan pertanian, tapi saya berusaha ya, belajar di YouTube atau di mana untuk bagaimana saya bisa lahan saya yang ada walaupun tidak besar, ada beberapa tempat saya sampaikan ya untuk tanaman-tanaman keras, yang terutama kalau tanaman tumpang sari ya mungkin saya agak susah karena tidak bisa setiap hari ke kebun, paling bisa 1 minggu itu 2 kali ya, kecuali kalau hari-hari libur. Nah, ini tanaman itu ya para pemirsa, pinang. Ini di samping itu juga pinang ya. Nah, ini ada mangga
ya, mangga. Ini saya mau nanam pinang lagi permusa. Nah ini ada kopi nih. Jadi kopi ini karena ada kemarau lama nih, salah satu contoh. Jadi daunnya agak kuning karena memang saya tidak bisa nyiram setiap hari ke sini, tapi dia masih mampu bertahan hidup ya kopi. Kopi ini dia ya bisa ditanam di ya 200 mil dari permukaan laut ya. Ya kalau saya begitu ya, yang pernah saya baca ya. Nah jadi maka dia masih bisa bertahan. Nah permusa. Nah sekarang saya lagi menanam pinang lagi. Saya berani menanam pinang ini karena musim kemarau, tidak apa-apa. Saya lihat pinang yang udah ada ini dia masih mampu bertahan ya permusa, masih mampu bertahan. Begitu musim hujan nanti dia subur. Nah selain pinang juga saya tanam juga di sini ada pohon salak nih, ada ya. Ada beberapa pohon salak yang dominan di sini pinang dengan kopi ya, kopi arabica unggul juga, tapi masih mampu bertahan hidup semua nih kopi ini. Dan di beberapa kebun saya yang lain juga kopi dan pinang juga bertahan hidup walaupun kemarau sudah hampir 3 bulan sampai 4 bulan di bagian timur Kalbar ini ya permusa. Nah, ini kita nanam pinang ya, tidak apa-apa, memang begini nanamnya hidup dia ya. Jadi kita gali lubang dulu, lalu kita masuk ke dalam lubang. Nah, nanti baru kita siram dengan air, nggak usah kita kasih pupuk dulu. Nanti nunggu akarnya sudah menyatu ke tanah baru kita kasih pupuk ya. Nah sini karena tanah sini tingkat keasaman tanahnya pH-nya rendah, tidak terlalu tinggi, jadi ya tidak perlu kita kasih dolomit. Nanti ngasih dolomitnya nunggu sudah ya tumbuh bagus ya. Jadi setelah tumbuh bagus kita kasih dolomit dulu untuk menetralkan keasaman tanah. Setelah itu baru kita lakukan dengan pemupukan ya permusa. Nah ini pinang. Kemudian saya akan menanam mangga lagi di sini. Jadi tanaman yang sifatnya ya kebun seperti ini yang jarang kita bisa setiap hari ke sini, harus kita tanaman keras permusa ya. Nah tanaman keras artinya yang tidak membutuhkan disiram setiap hari. Ini mangga sudah dihitung dulu. Ini mangga buah besar permusa yang setengah kilo satu biji ini. Harum manis. Nah, ada beberapa mangga yang unggul juga sudah kita tanam. Ada juga ini sirsak ini ya, buah itu pohon sirsak. Ini ya tanaman hutan ini ya, tapi enak untuk sambal. Apa jenis apa lupa saya tuh ya, tanaman hutan ini, tapi kalau untuk sambal enak nih ya buahnya nanti itu ya. Mungkin tanaman hutan di Kalimantan nih yang ada nih, tapi kita ini kita budidayakan karena ini enak untuk kita konsumsi ya, untuk buat sambal. Nah. Kita kasih tanah bakar dari atas ya. Ini juga tadi kita kasih ya tanah bakar, jadi alami, dia organik, tanah organik ya, alami. Ini juga di mana saja pun berada. Jadi kita kasihkan ya tanah-tanah yang ya alami ya. Ini juga pinang ya, banyak pinang di sini nih. Rata-rata yang kita tanam yang hidup ya. Nah, coba kita lihat nih. Ini bermasa kurma. Kurma. Ini juga kurma. Ya, baru kita tanam sebulan lebih yang lalu. Ya. Ini kurma ya.
itu kopi tadi ya, kopi ya arabica. Nah ini kita lihat pinang-pinang hidup semua nih. Ini pinang sama anak pinang ya, ini juga pinang ya, pemirsa. Nah ini pinang ya. Ini juga ini pohon ini limau nipis nih ya. Nah ini limau nipis ya, ternyata bertahan juga hidup deh. Nah ini ya juga pinang ya, pinang dia sampai sini pinangnya. Nah ini juga mutar, pinang juga di sini bisa. Nah kita mutar ya, ini pohon mangga ada tinggi ya, mangga. Kemudian ini jengkol pemirsa. Jengkol ini ya sudah ada lah sekitar 2 tahunan ya. Jengkol ini kurang kita mendapat peliharaan, tapi dia tetap subur ya. Nah ini juga mangga pemirsa. Jadi pemirsa dimana saja berada ya, kita harus bisa memanfaatkan lahan ya, memanfaatkan lahan yang ada ya. Nanti pas kita ya usia tua, kita sudah tidak mampu lagi ya, kita sudah ada investasi tanaman kita, tinggal kita masarkan buah-buahnya. Nah itu investasi juga ya, bukan hanya kita menginvestasikan uang ya, kita kan tidak mampu, tidak punya uang yang cukup untuk diinvestasikan. Jadi kita sesuai dengan kemampuan kita berinvestasi di bidang sektor pertanian saja yang mudah dan yang masih bisa kita lakukan ya. Nah ingat para pengusaha bahwa sebuah kebahagiaan itu ya tidak diukur dari berapa banyaknya harta yang kita miliki, tapi bagaimana kita bisa mensyukuri apa dan seberapapun yang telah kita miliki, baru hati kita bisa bahagia. Oke para pengusaha ya, dimana saja berada, marilah kita ya tetap memanfaatkan lahan kita yang ada. Sampai lahan kita adalah lahan tidur ya para pengusaha ya. Kalau tidak bukan untuk kita dari sekarang ya, siapa lagi yang memanfaatkan lahan kita? Lalu ya kita anggap saja sebagai investasi untuk anak cucu kita. Jangan kita hanya mikir kita sendiri ya, karena kita ada turunan. Nah, paling tidak anak cucu kita bisa menikmati ya, kalau kita tidak menikmatinya. Nah itu ya, kita harus dalam kehidupan ini bisa berpikir jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu program kita ya. Nah urusan umur kita ya kita serahkan pada Tuhan ya, karena Tuhan yang menentukan umur kita. Persoalan keberhasilan daripada apa yang kita usahakan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kita hanya punya hak untuk berusaha, tapi Tuhan yang punya hak untuk menentukan hasilnya. Maka dikatakan hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Oke, pemirsa dimana saja berada, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Selamat ya Anda mencoba untuk terus ya berkarya demi bangsa ini, supaya tidak sedikit-sedikit import, tapi kita bisa swasembada pangan sendiri. Oke, terima kasih. Dah.